Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Subhan dalam demonstrasi konseptual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya. Saya Subhan dari kelas 132A Kota Malang, Jawa Timur. Calon guru penggerak. Berbicara Ki Hajar Dewantara, di mana nama Ki Hajar Dewantara merupakan suatu sebutan. Nama kecil beliau adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau dilahirkan di Yogyakarta, tepatnya di Kadipaten Paku Alaman, yaitu tanggal 2 Mei 1989. Beliau meninggal tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Karena beliaulah maka para pemuda Indonesia bisa mendapatkan pendidikan. Tiga komponen utama menurut Ki Hajar Dewantara yang disebut sistem Among. Ini sudah terbiasa dipakai oleh pramuka, yaitu ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan, ing madya mangun karso, di tengah memberikan semangat dan membangun kemauan, dan tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan, kekuatan, dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian. Inilah yang dipakai di dalam pendidikan. Ya, sehingga dengan memberi teladan, siswa kita akan ikut kita. Tapi jangan lupa di tengah-tengah juga memberikan semangat dan dari belakang kita memberikan dorongan. Ada beberapa hal pemikiran kritis Ki Hajar Dewantara. Yaitu yang pertama asas pendidikan. Yang kedua, dasar-dasar pendidikan. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang keempat adalah budi pekerti. Apa itu asas pendidikan? Menurut Ki Hajar Dewantara, beliau membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Adapun dasar-dasar pendidikan diantaranya adalah tujuan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Di mana menurut beliau tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu adalah dasar-dasar pendidikan. Jadi kita itu menuntun. Yang ketiga adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Pada dasarnya, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tersebut berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Jadi kita selalu mengikuti di mana kodrat alam, bagaimana anak-anak kita, dan kodrat zaman, bagaimana zaman saat ini. Tentunya kita tidak boleh ketinggalan. Dan yang keempat yaitu budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Dan sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa. Demikian pula bahagia. Apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, pendidikan harus membahagiakan anak.
Kita beri kesempatan kepada anak untuk menggali potensinya. Karena potensi antar anak itu jelas berbeda. Bagaimana cara menggali potensi? Yang pertama, kita menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Karena dengan suasana belajar yang menyenangkan, itu akan menimbulkan anak senang sehingga secara tidak langsung potensi anak itu akan ikut tumbuh dan berkembang. Yang kedua, tentunya kita beri kesempatan anak untuk berkreasi. Ya. Dengan kita beri kesempatan untuk berkreasi sesuai dengan bakat dan minatnya, itu juga akan menumbuhkan rasa percaya diri. Sehingga membuat anak itu bahagia dan senang. Nah, diantaranya lagi yaitu kita harus bisa menumbuhkan potensi anak. Kita sebagai guru harus tahu potensi anak ini apa. Potensi anak ini apa? Kenapa? Karena potensi antar anak itu berbeda. Itulah makanya kenapa kita sekali lagi sebagai guru harus bisa ngemong. Ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangungkarsa, tuturi handayani. Demikianlah yang dapat saya sampaikan kali ini. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.